Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan. Saya Aswadi hadir menemani Anda selama beberapa menit ke depan di edisi minggu kedua di bulan April dalam menyampaikan informasi seputar Kabupaten Sambas yang kami rangkum dalam Kominfo Sambas Sepekan. Informasi pertama pemirsa, Bupati Santono resmikan kelenteng Fukteci, Desa Sabaran, Jawa Selatan. Bupati Santono mengapresiasi pembangunan kelenteng Fukteci dibangun atas prakarsa masyarakat secara gotong royong. Santono mengatakan ini bukti bahwa jiwa persatuan masyarakat Kabupaten Sambas dalam pembangunan sangat tinggi dan harus terus dijaga. Bupati Sambas Satono didampingi Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono meresmikan kelenteng Fukteci di Desa Sebaran, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Minggu 3 April 2022. Peresmian tersebut juga dihadiri oleh Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dadang Armadasari, anggota DPRD Kabupaten Sambas, tokoh masyarakat, tokoh Tionghoa, dan Forkopimcam Kecamatan Jawai Selatan. Bupati Satono mengatakan kelenteng Fukteci dibangun atas prakarsa masyarakat secara gotong royong. Dia sangat mengapresiasi itu sebagai bukti bahwa jiwa pemersatu masyarakat Kabupaten Sambas dalam pembangunan sangat tinggi dan harus terus dijaga. Bupati Satono meminta pengurus kelenteng Fukteci harus selalu kompak dan menjaga soliditas agar pekong yang dibangun dengan dana miliaran tersebut bisa dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Atas partisipasi ramai orang, ini tanda giliat gotong royong sudah luar biasa. Tepuk tangan semangat gotong royong. Tentu ini perlu dijaga, dirawat, dilestarikan. Ini pekong ini bagus dibangun, kalau tidak dijaga juga, tidak dilestarikan, kata Pak Dandim, percuma, buruse ya orang Sambas sih Pak Bungi, buruse. Dia berharap pekong Fukteci juga bisa dijadikan destinasi wisata baru. Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Sambas Faru Rofi melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Terdapat 3 desa di Kecamatan Galing yang menjadi kunjungan Wakil Bupati Sambas dan rombongan, yaitu Desa Trikembang meninjau lokasi budidaya tanaman hortikultura Saudara Amarudin, Desa Tampapan Kuala meninjau lokasi dan panen buah semangka, dan Desa Sagu meninjau lokasi tanaman hortikultura cabai dan semangka. Jumat 1 April 2022, Wakil Bupati Sambas Farwafi lakukan kunjungan kerja di Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Ditemani Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Musanif, Kadis Perkim LH Septiza, Camat Galing, dan tokoh masyarakat Burhanuddin Ar-Rasyid, kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka meninjau perkembangan pembangunan pertanian yang berkemajuan. Terdapat 3 desa di Kecamatan Galing yang menjadi kunjungan Wakil Bupati Sambas dan rombongan, yaitu Desa Trikembang meninjau lokasi budidaya tanaman hortikultura Saudara Amirudin, Desa Tampapan Kuala meninjau lokasi dan panen buah semangka, dan Desa Sagu meninjau lokasi tanaman hortikultura cabai dan semangka. Wakil Bupati Sambas Farwafi mengatakan untuk membangun pertanian di Sambas harus melibatkan seluruh stakeholder terkait, sehingga diharapkan dengan adanya kunjungan kerja ini bisa memajukan dan mengatasi permasalahan para petani di Kabupaten Sambas, khususnya di Kecamatan Galing untuk mewujudkan petani Sambas yang berkemajuan. Bukan tugas sigi sektor, tugas sigi dinas, tapi semuanya tergabung. Ada di dinas Porapar di situ. Karena mau ditata betul-betul bisa jadi potensi agrowisata. Seperti ya. Nah, kayak ada perikanan. Ngapa perikanan itu? Air bersih tadi. Air bersih membetul diolah, dikelola, bisa ngolah jadi kolam ikan. Itu nih yang harus kita tekankan. Makanya ya saya dengan Pak Bupati ya sebenarnya ya tukang goreng. Nah, jadi hari itu polanya kita bawa dinas yang ada yang menyaksikan langsung, kita sinkronkan. Nantinya ada Bapeda di situ. Bapeda tugasnya sinkronkan.
Lebih lanjut, Farwafi mengharapkan agar ke depan Kabupaten Sambas bisa memiliki berbagai komoditi pertanian, serta Kabupaten Sambas bisa memiliki lelang pertanian sendiri dan dapat mengontrol harga jual pasar. Wakil Bupati Sambas memberikan apresiasinya kepada para petani yang ada di Kecamatan Galing. Ia mengharapkan agar para kaum milenial untuk menjadikan contoh petani muda di Kabupaten Sambas, bersama-sama bergerak dalam memajukan sektor pertanian di Kabupaten Sambas untuk mewujudkan Sambas yang berkemajuan. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar silaturahmi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 bersama seluruh kepala OPD, camat, dan kepala bagian di lingkungan pemerintah daerah Sambas. Silaturahmi yang dipimpin oleh Sekda Sambas ini membahas tentang berbagai agenda yang akan dilaksanakan selama bulan suci Ramadan terkait dengan safari Ramadan ke kecamatan di Kabupaten Sambas. Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar silaturahmi bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 bersama seluruh kepala OPD, camat, dan kepala bagian di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas, Senin 4 April 2022. Bertempat di aula utama kantor Bupati Sambas, hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sambas Satono, Wakil Bupati Sambas Farwafi, Sekda Sambas Ferry Madagaskar, Asisten Setda Kabupaten Sambas, staf ahli Bupati Sambas, kepala OPD, camat se-Kabupaten Sambas, serta para kepala bagian. Silaturahmi yang dipimpin oleh Sekda Sambas ini membahas tentang berbagai agenda yang akan dilaksanakan selama bulan Ramadan terkait dengan safari Ramadan ke kecamatan di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono mengatakan kegiatan safari Ramadan ini merupakan bagian dari mensukseskan visi misi Sambas berkemajuan, yaitu beriman, sebagai bentuk peningkatan kualitas keimanan dan mempererat hubungan silaturahmi dengan masyarakat di Kabupaten Sambas. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan agar setiap OPD instansi vertikal dapat hadir bersama dalam kegiatan safari Ramadan sesuai dengan surat tugas yang telah ditentukan. Bagian daripada ikut mensukseskan visi-misi Sambas kemajuan dalam poin beriman, ya, kegiatan suci Ramadan ini bagian daripada peningkatan kualitas keimanan kita dan masyarakat Sambas, sehingga juga menambah pererat hubungan silaturahmi di antara kita semua. Di akhir sambutannya, Satono meminta agar Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini untuk dibuat lebih meriah dengan memasang berbagai aksesoris yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan. Wakil Bupati Sambas Farwafi menghadiri pembukaan acara Pondok Ramadan ke-10 se-Kabupaten Sambas di lapangan sepak bola Desa Jirak, Kecamatan Sajat. Farwafi saat membuka acara menuturkan sangat bersyukur bahwa kegiatan Pondok Ramadan ke-10 ini dapat berjalan kembali setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Rofi menegaskan bahwa kegiatan ini harus dilanjutkan, bahkan lebih besar dan meriah, karena sesuai dengan visi misi Sambas berkemajuan, yaitu beriman dan gerbang Kartiasa. Wakil Bupati Sambas Farwafi menghadiri pembukaan acara Pondok Ramadan ke-10 se-Kabupaten Sambas di lapangan sepak bola Desa Jirak, Kecamatan Sajat, Minggu 3 April 2022. Acara yang digagas oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPD Sambas ini dihadiri pula oleh Forkopimcam, perwakilan camat se-Kabupaten Sambas, Ketua DPD BKP RMI Provinsi Kalimantan Barat, tokoh masyarakat Burhanuddin Ar-Rasyid, tokoh masyarakat dan agama Kecamatan Sajat, kontingen dan kafilah peserta Pondok Ramadan, serta undangan lainnya. Wakil Bupati Sambas Farwafi saat membuka acara menuturkan sangat bersyukur bahwa kegiatan Pondok Ramadan ke-10 ini dapat berjalan kembali setelah 2 tahun vakum akibat pandemi. Rofi menegaskan bahwa kegiatan ini harus dilanjutkan bahkan lebih besar dan meriah karena sesuai dengan visi misi Sambas berkemajuan, yaitu beriman dan gerbang Kartiasa. Wakil Bupati menambahkan apalagi saat ini di tengah kasus asusila yang semakin meningkat di Kabupaten Sambas, maka kegiatan seperti ini diharapkan dapat mengurangi kasus asusila tersebut dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. 2 minggu yang lalu dah salahin. 2 minggu yang lalu Pak Pung dengan Pak
ketua kita di kabupaten main ke kantor melaporkan rencana kegiatannya, langsung saya respon Pak dengan sangat baik, dan saran saya insya Allah harusnya kegiatan itu tiap tahun kita laksanakan, jangan lagi, dan harus lebih besar daripada itu ke depannya. Karena apa? Karena acara-acara seperti itu pertama saya lihat sinkron dengan visi misi Sambas berkemajuan. Itu pun adik-adik belum tahu, berkemajuan itu ada singkatannya. Itu beriman, ke kemandirian, maju dan berkelanjutan. Nah, ngapain cocok? Karena beriman depan itu, dan kebetulan kami ada program namanya bentuk iman. Nah, bentuk iman itu salah satunya perwujudan tadi ada disebutkan oleh Pak Romi, Pak Ketua, adalah program Gerbang Kartiase. Di akhir sambutannya, Rofi mendoakan semoga peserta yang hadir pada kegiatan ini dapat menjadi generasi muda yang soleh dan soleha, serta dapat menjadikan Sambas sebagai serambi Mekah, seperti yang diidam-idamkan masyarakat Kabupaten Sambas. Ketua DPD BKP RMI Provinsi Kalimantan Barat Firdaus Zarid berharap semoga pemerintah Kabupaten Sambas dapat memfasilitasi secara rutin kegiatan ini, termasuk kegiatan wisuda dan khataman Al-Quran. Selain itu ada pelatihan kegiatan manajemen dakwah serta Festival Anak Soleh Indonesia. Firdaus Zarid juga mengapresiasi karena keterlibatan peserta lebih dari 50% dari total 19 kecamatan di Sambas yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 15 kecamatan. Acara yang berlangsung meriah serta menggunakan protokol kesehatan ini berlangsung selama 3 hari, 3-5 April 2022, dengan diisi oleh rangkaian lomba-lomba seperti tilawah Al-Quran, azan, tahfidz Quran, kasidah, puisi Islam, serta lomba-lomba yang bernafaskan syiar Islam lainnya. Dan di akhir acara dilakukan penyerahan piala bergilir kepada panitia serta penyematan tanda peserta dan foto bersama. Bupati Sambas melakukan pertemuan dengan peserta 3 besar hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Sambas. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya berharap apa yang menjadi hasil seleksi sesuai dengan regulasi, aturan, dan mekanisme yang telah diamanahkan oleh undang-undang yang berlaku. Bertempat di Aula Kantor Bupati Sambas Selasa 5 Maret 2022, Bupati Sambas melakukan pertemuan dengan peserta 3 besar hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas tahun 2022. Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Sekda Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar, peserta 3 besar yang lolos dari seleksi, dan Kepala Dinas BKP SDMAD Kabupaten Sambas Daryanto. Sekda Sambas Ferry Madagaskar selaku Ketua Panitia Seleksi dalam laporannya menjelaskan tahapan seleksi sampai dalam hal mekanisme yang terkait proses seleksi terbuka jabatan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut juga Ferry menjelaskan bahwa kegiatan pertemuan ini dilakukan adalah untuk menyaksikan dirinya selaku Ketua Panitia menyerahkan seluruh berkas dokumen tahapan seleksi kepada Bupati Sambas. Peserta yang hari ini sengaja kami undang untuk menyaksikan kami selaku Ketua Pansel mewakili kawan-kawan menyerahkan seluruh berkas dokumen tahapan yang telah kami lakukan kepada Bupati untuk Bapak Bupati pelajari. Jadi peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kabupaten Sambas, final dari Pansel untuk 3 orang terbaik ini sengaja diskor, memang aturan pakai skor, dinilai Bapak Ibu sekalian dari tahapan demi tahapan. Bupati Sambas Satono dalam sambutannya berharap apa yang menjadi hasil seleksi sesuai dengan regulasi, aturan, dan mekanisme yang telah diamanahkan oleh undang-undang yang berlaku. Satono mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti seleksi 11 jabatan tinggi Pratama yang kosong di pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Dalam kesempatan tersebut juga Satono mengucapkan selamat kepada peserta yang telah sampai ke tahap 3 besar dan mengapresiasi kepada tim seleksi yang telah berusaha memberikan hasil yang terbaik kepada dirinya selaku pemerintah daerah dalam menghadirkan calon jabatan tinggi Pratama di Kabupaten Sambas. Seluruh rangkaian
kegiatan seleksi terbuka JBT pertama sebagaimana jadwal yang telah disusun dari awal. Alhamdulillah lancar dilaksanakan sampai selesai dan tidak ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Terima kasih Pak Sekda. Mudah-mudahan apa yang dihasilkan memang betul-betul menjadi sesuai dengan regulasi, aturan, dan mekanisme sebagaimana yang akan menjadi undang-undang dan sebagainya. Setelah memberikan sambutan serta arahan, Bupati Sambas ditemani Sekda Sambas dan Kepala BKP SDM-AD Sambas berjabat tangan memberikan ucapan selamat kepada peserta yang lolos 3 besar dan ditutup dengan sesi foto bersama. Ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita peresmian Masjid Jami Al-Huda Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Bupati dan Wakil Bupati Sambas bersama Sekda dan seluruh kepala OPD di lingkungan Kabupaten Sambas menjalani safari Ramadan perdana pemerintahan Satono Rofi di tahun 2022. Selain meresmikan Masjid Al-Huda, Bupati bersama Wakil Bupati Sambas melaksanakan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara pejabat daerah, kecamatan, dan desa khususnya dengan masyarakat Desa Mentibar Paloh. Ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pemotongan pita peresmian Masjid Jami Al-Huda Desa Mentibar, Kecamatan Paloh, Bupati dan Wakil Bupati Sambas bersama Sekda dan seluruh kepala OPD di lingkungan Kabupaten Sambas menjalani safari Ramadan perdana pemerintahan Satono Rofi di tahun 2022. Kedatangan Satono Rofi bersama rombongan sekitar pukul 5 sore Senin 4 April 2022 disambut dengan lantunan sholawat Nabi oleh remaja Masjid Al-Huda yang juga diiringi dengan tabuhan rebana. Selain meresmikan Masjid Al-Huda, Bupati bersama Wakil Bupati Sambas melaksanakan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Sambas bertujuan untuk mempererat silaturahmi antar pejabat daerah, kecamatan, dan desa, khususnya dengan masyarakat Desa Mentibar Paloh. Kegiatan safari Ramadan di Desa Mentibar ini dimulai dengan sambutan dari Bupati Sambas yang dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas serta mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Dr. Armadi Arkan yang merupakan putra daerah asli Desa Mentibar Paloh. Bupati Sambas dalam sambutannya mengatakan bahwa pada tahun ini pemerintah sengaja melaksanakan safari Ramadan kembali setelah terhenti karena COVID-19 yang bertujuan untuk kembali bersilaturahmi dengan masyarakat Kabupaten Sambas, terutama di desa-desa. Satono menambahkan bahwa pada tahun ini merupakan tahun perdana di pemerintahan Satono Rofi mengagendakan kegiatan safari Ramadan. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Desa Mentibar yang menerima kunjungan seluruh tim safari Ramadan, serta menjamu hidangan berbuka sampai sholat berjamaah bersama di Masjid Al-Huda kebanggaan masyarakat Desa Mentibar. Bang sengaja pemerintah daerah Sambas pada tahun 2022 ataupun 1443 Hijriah itu mengadakan safar Ramadan, safar berjalan pada Ramadan yang biasanya murah dilakukan. Namun karena lebih kurang 2 tahun kita memasuki menghadapi ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala pandemi COVID-19, segera rangkaian kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan ramai orang. Jadi ditahan dan untuk itu kita mulai lagi. Untuk itu ada tahun perdana yang mungkin tahun pertama pemerintahan Satono Rofi melaksanakan agendakan kegiatan safari Ramadan. Setelah menyampaikan sambutan serta mendengarkan tausiah, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas berupa uang bantuan pembangunan masjid sebesar 15 juta rupiah. Dan dilanjutkan juga dengan buka puasa bersama tim safari Ramadan dengan seluruh warga Desa Mentibar, serta sholat maghrib, isya, dan tarawih bersama.
Wakil Bupati Sambas Farul Rofi didampingi Ketua GOW Kabupaten Sambas yang juga istri dari Wakil Bupati Sambas Puspa Rahayu menghadiri acara Safari Ramadan yang kedua kalinya di Masjid Darul Falah, Dusun Sungai Guntung, Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing. Dalam sambutannya, Farul Rofi menjelaskan program-program pembangunan di era Satono Rofi yang telah dilaksanakan untuk masyarakat selama kurang lebih 10 bulan menjabat. Salah satunya adalah program kesehatan prosesar atau program sehat Satono Rofi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum mempunyai BPJS untuk berobat di 3 rumah sakit di Kabupaten Sambas. Wakil Bupati Sambas Farul Rofi didampingi Ketua GOW Kabupaten Sambas yang juga istri dari Wakil Bupati Sambas Puspa Rahayu menghadiri acara Safari Ramadan yang kedua kalinya di Masjid Darul Falah, Dusun Sungai Guntung, Desa Sungai Palah, Kecamatan Galing, Selasa 4 April 2022. Turut hadir sebagai penceramah adalah Sumarin yang juga Ketua MUI Kabupaten Sambas, Kepala OPD, Forkopimcam, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sambas mengawali sambutannya dengan memperkenalkan satu persatu Kepala OPD yang ikut di dalam rombongan Safari Ramadan kepada masyarakat yang hadir antusias di acara tersebut. Farul Rofi menambahkan bahwa Safari Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak lupa Farul Rofi menjelaskan program-program pembangunan di era Satono Rofi yang telah dilaksanakan untuk masyarakat selama kurang lebih 10 bulan menjabat. Salah satunya adalah program kesehatan prosesar, program sehat Satono Rofi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang belum mempunyai BPJS Kesehatan untuk berobat di 3 rumah sakit di Kabupaten Sambas. Farul Rofi menambahkan selain program prosesar, terdapat juga program pengurusan KTP dan izin usaha Rusimah yang cepat, mudah dan murah karena KTP dan izin usaha dapat diurus di tingkat kecamatan tanpa perlu repot ke kabupaten. Saya dan Pak Bupati dilatih, alhamdulillah ada beberapa program yang sudah diluncurkan dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan. Sekiranya informasi itu belum sampai dengan saya sampaikannya, sebenarnya banyak, cuma ada beberapa program yang memang betul-betul kami anggap penting dan bisa digunakan dan bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat kita. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah meluncurkan program prosesar, program sehat Satono Rofi, Bapak Ibu. Jadi berobat gratis kelas 3 dan bayar setiap pun sudah bisa kita pakai. Acara yang juga dirangkai dengan kegiatan pembagian bingkisan dari Basnas kepada masyarakat sekitar yang kurang mampu, serta pemberian sumbangan senilai 15 juta rupiah kepada pengurus Masjid Darul Falah. Acara Safari Ramadan diakhiri dengan berbuka dan tarawih bersama. Diketuai oleh Bupati Sambas Satono yang didampingi Sekda Sambas, Kapolres Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Kejari Sambas, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Sambas melaksanakan Safari Ramadan ke Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, tepatnya di Masjid Nurul Jannah. Dalam selang waktu antara sholat Isya dan Tarawih, Bupati Sambas diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah, di mana dalam tausiahnya Satono menyampaikan kepada seluruh jamaah untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketuai oleh Bupati Sambas Satono yang didampingi Sekda Sambas, Kapolres Sambas, Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Kejari Sambas, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas melaksanakan Safari Ramadan ke Desa Pancur, Kecamatan Tangaran, tepatnya di Masjid Nurul Jannah, Selasa 5 April 2022. Kegiatan Safari Ramadan ini merupakan kegiatan yang kedua yang dilakukan Bupati Sambas bersama Wakil Bupati Sambas setelah sehari berselang dilaksanakan di Desa Mentibar, Kecamatan Paloh. Mengisi tausiah dalam Safari Ramadan ke Desa Pancur adalah Ustadz Haji Safawi. Agenda Safari Ramadan di Masjid Nurul Jannah ini dimulai dengan seremonial selamat datang yang dimulai dengan kata sambutan Camat Tangaran yang dilanjutkan dengan Bupati Sambas. Menutup seremonial acara buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan sholat maghrib, isya, dan tarawih berjamaah. Bupati Sambas dalam sambutannya berterima kasih atas sambutan dari seluruh masyarakat Desa Pancur. Dalam selang waktu antara sholat isya dan tarawih, Bupati Sambas diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah
di mana dalam tausiahnya Satono menyampaikan kepada seluruh jamaah untuk selalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, Satono mengatakan apabila kita tidak mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kita termasuk orang yang kufur nikmat. Berarti bersyukurlah pada Allah, tetapi indahnya ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita syukuri. Mati itu dan depan umumnya, bukan di belakang. Tapi di segi, di segi mati di garis pendekar mata satu. Kelingi untuk apa mendengar? Saya kan mulut sampai ke lubang bawah supaya ada magnet dan tujuan membuktikan. Tapi ingat, harus pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada Allah manusia yang kurang sempurna. Tapi manusia yang paling sempurna di negeri bumi itu. Di akhir tausiahnya, Satono mengharapkan amal ibadah di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menutup tausiah, Bupati Sambas menyerahkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sambas kepada pengurus masjid uang sebesar 50 juta rupiah, bantuan dari Basnas Kabupaten Sambas, serta bantuan dari Bangkal Barat. Acara Safari Ramadan Bupati Sambas di Masjid Nurul Jannah, Desa Pancur, Kecamatan Tangaran bersama rombongan ditutup dengan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Informasi selanjutnya pemirsa masih seputar Safari Ramadan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar menghadiri rangkaian acara Safari Ramadan yang digelar di Surau Istiqomah Desa Jirak, Kecamatan Sajat. Acara yang dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Turut serta dalam rombongan sebagai pemberi tausiah adalah Ustadz Ahmadi Ahmad, Kepala OPD beserta perwakilannya, Forkopincam, dan undangan lainnya. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ferry Madagaskar menghadiri rangkaian acara Safari Ramadan yang kali ini digelar di Surau Istiqomah Desa Jirak, Kecamatan Sajat, Rabu 6 April 2022. Dalam acara yang dimulai dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini, turut serta dalam rombongan sebagai pemberi tausiah adalah Ustadz Ahmadi Ahmad, Kepala OPD beserta perwakilannya, Forkopimcam, dan undangan lainnya. Mengawali sambutannya, Sekda Kabupaten Sambas mengatakan Safari Ramadan di Surau Istiqomah ini merupakan hari ketiga dalam rangkaian kegiatan Safari Ramadan di tahun 2022, setelah pada 2 tahun yang lalu terhenti akibat pandemi. Ferry menambahkan bahwa masyarakat Sambas saat ini bisa menikmati program kesehatan gratis, Prosesar, program Sehat Satono Rofi bagi masyarakat yang belum mempunyai BPJS. Selain itu, masyarakat juga bisa mengakses data administrasi kependudukan sampai di tingkat desa dan kecamatan sehingga lebih praktis dan efisien. Serta di tahun 2022 direncanakan akan dibangun striker wisata di Senuju. Tidak lupa Ferry di akhir sambutannya mengharapkan agar masyarakat Desa Jirak dapat memanfaatkan dan menikmati program yang dicanangkan di era Satono Rofi ini sehingga dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Sambas. Ustadz Ahmadi Ahmad dalam tausiahnya mengajak masyarakat agar melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan dan diutamakan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan, antara lain tarawih, sedekah, berzikir, di waktu sahur, membaca Al-Quran, serta amalan ibadah lainnya. Acara ini dirangkai dengan perkenalan dari Kepala OPD oleh Sekda kepada masyarakat Desa Jirak, pemberian bantuan senilai 10 juta rupiah kepada Ketua Pengurus Surau Istiqomah oleh Sekda, pembagian bingkisan secara simbolis dari Basnas kepada masyarakat sekitar, dan pemberian bingkisan dari Bangkal Barat dan BNI Sambas. Rangkaian acara ditutup dengan kegiatan buka bersama dan sholat tarawih berjamaah. Bupati Sambas melakukan safari Ramadan ke Desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas, tepatnya di Masjid Miftahul Jannah.
Bupati Satono sangat senang berkunjung ke Serumpun Buluh dikarenakan dirinya juga merupakan putra asli daerah Tebas. Satono di depan masyarakat juga memaparkan progres ke depan pembangunan di Kabupaten Sambas, termasuk rencana pembangunan jalan di desa Serumpun Buluh. Bupati Sambas melakukan safari Ramadan ke desa Serumpun Buluh, Kecamatan Tebas, tepatnya di Masjid Miftahul Jannah, Rabu 6 April 2022. Dengan ditemani Ketua TPPKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono, Forkopimda serta Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Mengisi tausiah dalam safari Ramadan di Masjid Miftahul Jannah adalah Haji Marisa Syafi'i, yang juga mantan camat Tebas, di mana dari isi tausiah adalah untuk kita meningkatkan keimanan terutama di bulan yang penuh berkah ini. Bupati Sambas mengucapkan terima kasih atas sambutan kedatangannya serta ikut memeriahkan safari Ramadan di desa Serumpun Buluh. Bupati Satono sangat senang berkunjung ke desa Serumpun Buluh dikarenakan dirinya juga merupakan putra asli daerah Tebas. Di masa pandemi ini, Satono berharap COVID-19 cepat hilang di Kabupaten Sambas sehingga dapat kembali beribadah bersama-sama. Satono di depan masyarakat juga memaparkan progres pembangunan di Kabupaten Sambas, termasuk rencana pembangunan jalan di desa Serumpun Buluh. Satono berpesan untuk selalu kompak serta selalu berpegang teguh kepada agama Islam. Saya sebenarnya juga terima kasih kepada jamaah sekalian, Bapak Ibu, sebenarnya rombongan Bupati, Forkopimda, Pak Dinas yang sudi berkenan hadir bersama meramaikan, termasuk instansi vertikal meramaikan, memeriahkan Semarak Ramadan 1443 Hijriah. Di akhir sambutannya, Bupati Sambas langsung memberikan bantuan kepada Masjid Miftahul Jannah yang juga merupakan aspirasi dari Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin sejumlah uang sebesar 75 juta rupiah. Selain bantuan uang, Satono juga memberikan bantuan dari Basnas kepada masyarakat desa Serumpun Buluh. Setelah memberikan bantuan serta sumbangan, acara ditutup dengan buka puasa bersama. Demikian informasi seputar Kabupaten Sambas kami sampaikan. Sampai bertemu lagi di Kominfo Sambas sepekan yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan tetap update bersama channel YouTube Dinas Kominfo Sambas. Saya Swadi, bersama kerabat kerja mohon undur diri dari hadapan pemirsa. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkemajuan.